Ini adalah langkah awal kita menuju jalan panjang yang harus kita lakukan. Kita harus mulai dari start dari sekarang. And Sis Rosetta, Rahmatullah Indonesia. The title of our national labor seminar today is Women's Empowerment on the Labor Movement. You come in the right moment because we just celebrate Kartini's Day, the 21st. Kartini means the woman, the symbol of emancipation of the woman. So today I think we can make it today. It's more than 50% workers are women. Dalam hal ini perwakilan perempuan di manajemen dari serikat, kami berharap juga membawakan suara kebutuhan perempuan di tempat kerja. Let me talk a little bit about Indosat. I've been here only just recently in Indosat. It's just 3.5 years. Ya, 3,5 tahun, but I have seen changes. Saya mau dengar suara perempuan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Berapa banyak pekerja-pekerja perempuan di Indonesia masih mengalami suasana yang tidak memberikan rasa nyaman. Cuti hamil yang seharusnya cuti melahirkan, yang seharusnya 45 hari sebelum melahirkan dan 45 hari setelah melahirkan sesuai perintah undang-undang didapat, masih banyak perusahaan yang tidak memberi itu. Bahkan menjelang hamil baru 10 hari menjelang kelahiran diberikan, yang bertentangan dengan undang-undang. Saya membaca catatan yang saya terima, berapa banyak perempuan Indonesia, para buruh-buruh, pekerja-pekerja perempuan keguguran karena banyak perusahaan yang tidak memberikan cuti hamil sesuai dengan perintah undang-undang. Ada janin yang sebagai sumber kehidupan, padahal saya tahu benar seperti kawan-kawan di sektor tekstil, garment, sepatu, elektronik, kawan-kawan di sektor retail, perdagangan, terkadang mereka mempunyai jam kerja yang jauh lebih banyak daripada jam kerja para pekerja laki-laki. Saya teringat Marsina. Marsina itu hanya seorang perempuan juga seperti kawan-kawan. Dia seorang pekerja pabrik jam yang tidak terkenal. Dia hanya pabrik jam yang sekarang Lumpur Lapindo itu di daerah Porong, Sidoarjo. Satu ketika pabrik jam di mana Marsina bekerja melakukan mogok atau unjuk rasa, mogok kerja di tempat kerjanya. Tuntutannya sederhana, perusahaan diminta untuk membayar upah minimum sesuai aturan. Dalam mogok kerja di hari kedua, semua pengurus serikat pekerja di pabrik jam itu yang 90% adalah wanita dibawa ke kantor Kodim, Komando Distrik Militer. 2-3 hari tidak kembali ke rumah. Marsina itu bukan pengurus serikat pekerja. Marsina hanya seorang yang buta huruf, tinggal dengan neneknya, kehidupannya sangat miskin. Ibu bapaknya sudah tidak ada. Marsina hanya seorang pekerja wanita. Marsina tergerak hatinya. Kemana orang-orang yang telah membela nasib kami kaum pekerja? Di mana dia? Kenapa dia hanya menyuarakan sekedar upah yang pada waktu itu tidak lebih dari 100.000 rupiah per bulan? Pergilah Marsina ke kantor Kodim itu, dia bertemu dengan kepala Kodim di situ. Dia hanya bertanya satu, Tuan, di mana kawan kami? Sudah 2-3 hari ini tidak kembali ke rumahnya. Tolong tunjukkan pada kami, karena pada waktu itu aparat-aparat tentara lah yang mengambil kawan-kawan kami itu. Saya hanya satu bertanya, di mana mereka? Ada sebuah keberanian besar dari seorang perempuan yang namanya Marsina, orang miskin, orang yang hidup di bawah level bawah, yang dia berpikir apa yang akan dia cari lagi, apa yang dia makan lagi untuk esok, itulah pekerjaan dia. Apa jawaban Kodim itu? Kamu kembali, tidak ada urusan denganmu. Marsina tetap tegak, dia berdiri.
tidak beringsut kakinya. Saya hanya satu tanya, di mana kawan kami? Setelah itu, nih saya menceritakan hasil dari tim pencari fakta Marsina yang sampai hari ini keadilan itu nggak pernah ada buat pekerja wanita itu. Beberapa minggu kemudian Marsina ditemukan, vaginanya, alat kelaminnya dimasukkan semacam tongkat atau semacam bambu yang panjang selama. Tim pencari fakta menemukan itu, robek dia punya vagina. Apa arti seorang Marsina berhadapan dengan tentara yang punya peluru, punya senjata, punya kekuasaan? Marsina hanya seorang perempuan miskin, seorang pekerja wanita yang hanya bertanya satu, di mana kawan-kawan kami yang sedang memperjuangkan nasib kami? Hari ini negara pun gagal. Siapa pembunuh Marsina? I'm so happy to see so many union activists. Okay, I think the idea was that we can share experiences a bit. So I have a few slides. I will try to explain a little bit what UNI Global Union is, and then my own union, PAN, in Finland. Then I've been asked to say something about my personal history, how I became the president of my union, and the women's situation in my country. So we are certainly not alone in the world. We are 20 million workers who are joined in UNI. So we can trust that we have international solidarity. We are working all continents with very many different workers and professionals. The biggest sectors in UNI are commerce, ICT, telecommunications as such, security, postal logistics, a lot of different sectors. So UNI has this strategy called Including You. I don't know how it works in your language, but it means that we want to have everybody involved. We want the workers to have their own voice and their say in the matters that concern them. Have a stronger voice for the workers of the world is to organize, organize and organize. Dealt with whether it is the World Bank, whether it is the ILO or the United Nations, whatever organization there is that there are workers' rights in question, that's where we will be. A lot of influence in the country because even though 260,000 members doesn't maybe seem such a big number, but Finland is a country of only 5.4 million people, so we're a very small nation. So in that sense, that number is pretty. Encourage you, be soft stewards, be active in your union, take responsibilities, and you can advance, and we can have women to work for us. We need to have a plan. We need to think ahead how we can find the women. We know that we have good skilled women who are very able to do these jobs, to lead the union. I encourage you all to take responsibilities. Jadi perjalanannya sangat panjang untuk beliau. All right. Finland is very often referred as a model country when it comes to equality between men and women. So nowadays women are even more higher educated than the men. In average, in the whole European Union, it's almost 60% is the maternity and the paternity benefits. Okay, let's go. Time is running. Okay, so in Finland, it is very common that both parents are working and both parents take part in caring for the children. Yes. So we have a lot of international legislation and accords and such which regulate things. Not all the countries have rights. 75% varies a bit. About 75% is the amount you get from your salary when you go to maternity leave. See, the red one is the mother taking the leave,
and then we started with the shared part. So all the time the share. It's very good inspiration for all the women. Apa kabar buruh Indonesia? Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa, terutama bagi para pengurus serikat pekerja bekerja, tetapi anak-anak mereka disediakan daycare yang diberikan diskon yang sangat besar untuk ibu yang bekerja, bukan untuk ibu yang tidak bekerja. Artinya kontribusi itu dihitung dengan memberikan kesejahteraan untuk keluarga. Jadi sang ibu bisa bekerja dengan tenang manakala meninggalkan anak-anaknya, karena daycare-nya juga 1 hari. Dan implementasi itu ada. Mengenai tempat laktasi, itu kan menyediakan fasilitas kesejahteraan. Nah, ada di pasal 100 ya, ada di pasal 100 juga. Nanti silahkan buka di Undang-Undang 3. Kalau sebelum Islam muncul, kalau orang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika perempuan dalam Islam muncul, perempuan ditinggikan. Dalam surat An-Nisa, ketika ada sebuah riwayat Rasulullah perang, kanan kirinya ketika beliau lihat di sebelah kanannya bercadar seorang perempuan mengawal Rasulullah berperang dengan menghunuskan pedangnya. Perempuan pakai kuda. Ketika beliau menengok sebelah kiri, dilihatnya seorang perempuan dengan ganteng menghunuskan pedangnya untuk mengawal Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, masihkah kamu semua takut wahai perempuan Indonesia? Masih takut? Masih takut? Saatnya kamu harus bergerak, karena suara perempuan tidak bisa dititipkan kepada kaum laki-laki. Kan Bung Iqbal tentang Marsinah, bukan berarti kamu makin takut, jangan. Aku ngeri juga ya kalau gue digituin, mendingan gue diem aja dah. Gila, bener itu apa yang disampaikan, bener itu adalah tim mencari fakta, dan saya juga baca. Anda bisa bayangkan lah, keji, kejam. Saya ingat betul apa yang disampaikan ibu saya saat itu ketika saya mau masuk menjadi aktivis serikat pekerja. Saya kalau apa-apa selalu izin sama ibu saya. Jadi dia pinter banget sekarang. Dulu pada saat awal-awal dia bilang gini, gak usah macem-macem, lu ntar kayak Marsinah, lu dibunuh. Marsinah itu keji bener, dia dihabisi oleh oknum Kodim saat itu. Gua takut ntar lu kayak gitu. Itu kata ibu saya. Apa kata saya? Bismillah, saya minta doa dari ibu. Soal mati, soal hidup, hanya Allah yang punya. Kalau memang takdir saya seperti itu, saya terima. Tapi saya minta doa dari ibu untuk saya tidak seperti Marsinah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi semangat Marsinah saya pakai sampai saat ini. Ketika kamu tertindas, ketika kamu dihajar hak kamu jangan pernah takut. Contoh tentang pelecehan seksual, kamu jangan takut untuk mengadu. Ini tapi kita dapat halangan juga dari teman sekerja. Si itu kan diituin sama atasannya, emang biarin aja, dia genit sih. Kan begitu, benar nggak? Dianya sendiri sih pakaiannya kebuka mulu ya, gimana nggak mau, ini atasannya. Mereka sendiri nggak dapat dukungan dari temannya sendiri. Kawan-kawan, sudah saatnya ketika kawan kita memang sedang susah, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, Anda harus turut serta, berempati paling tidak. Itu selemah-lemahnya iman itu. Ya, saya berturut berduka, saya turut susah, turut sedih, selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kamu kuat, kamu harus memperjuangkan dia. Tadi saya bilang, kamu ini aman, nyaman di sini. Tapi di luar sana saya tahu banyak yang diperkosa, banyak yang dilecehkan. Pelecehan bukan hanya megang ya. Dari omongan, dari kataan, itu pelecehan. Kok gendut banget sih? Kok bahayal banget? Itu pelecehan loh itu. Itu pelecehan, saya kasih tahu. Itu verbal. Ya, saya kasih tahu nih, hati-hati ya. Banyak kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan di sini nggak kelihatan yang namanya diskriminasi. Belum lagi kita nggak dapat yang namanya kesempatan karir, betul nggak? Dianggapnya perempuan bodoh, dianggapnya tidak mampu. Masih banyak. Saya punya data untuk itu. Belum lagi tadi undang-undangnya jelas. Ada undang-undang nomor 13 tahun 2003 dikasih cuti 2 hari untuk haid. Faktanya ada syarat di situ di belakangnya, harus diperiksa sama satpam. Memang satpamnya perempuan.
perempuan, saya belum dengar kalau satpamnya laki-laki untuk periksa. Kalau terjadi ada satpam laki-laki yang meriksa ketika dia haid, tabok aja deh, hajar aja, bener hajar. Itu nggak boleh, nggak boleh, itu harus dilaporkan. Belum lagi yang tadi melahirkan banyak. Tadi di maskapai penerbangan pramugari yang cantik-cantik itu, jadi diskriminasi, itu benar. Pensiunnya cuma sekitar 4, dulu kalau nggak salah 35 Bu, 35 tahun saja, sekarang 46. Jadi nggak boleh ada yang diskriminasi. Kamu kerjanya sama nggak dengan laki-laki? Mengerjakan barang yang satu dengan barang yang ini antara kalau disandingkan sama kan? Malah lebih rajin perempuan, betul nggak? Lebih teliti perempuan, lebih rajin perempuan. Ya. Jadi nggak ada yang namanya rasa cengeng, kemudian rasa untuk minta dikasihani dari seorang perempuan. Setuju apa yang saya sampaikan? Anda adalah perempuan hebat semua yang hadir di sini. Di KSPI, ini keluarga besar KSPI dan KPRTBN, mudah-mudahan juga jadi keluarga besar. Pimpinan federasi memang saya dari aspek Indonesia. Ya, saya berharap nanti dari SPMI ada sebagai presiden, dari SPMI perempuan, dari SPN presidennya perempuan, dari PGRI presidennya perempuan, ya, kemudian dari pariwisata, dari Farkes, tunjukkan kalau kamu bisa. Di aspek Indonesia clear, ya, menerima. Kayaknya laki-laki di aspek Indonesia pencinta perempuan kayaknya, ya, akhirnya bisa menerima, ya, dan tunjukkan ketika kita diberikan amanah oleh organisasi, oleh apapun itu, baik itu di rumah tangga, baik itu di organisasi, baik itu di lingkungan luar, tunjukkan kalau kawan-kawan adalah perempuan yang mulia, yang hebat, yang punya martabat, bukan perempuan yang bisa dilecehkan, bukan perempuan yang bisa dihina kapanpun. Nggak boleh, tidak boleh ada lagi sekarang perempuan yang hadir di sini maupun nanti di luar sampaikan, Anda tidak boleh lagi